Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Benji, udah gede kan. Nah oke, untuk kali ini saya mau berbagi sesuatu teman-teman. Sekali lagi berbagi ya, bukan ngajarin. Jadi begini, teman-teman akan melihat apa yang sering saya lakukan ke Samson dan teman-teman, terus anjing-anjing teman-teman klien saya ya. Jadi yang saya lakukan itu, dan ketika teman-teman meniru atau mengikuti apa yang saya lakukan di situ, kadang-kadang tidak berhasil. Nah pasti bertanya kan, kok tidak berhasil, kenapa ya mas ya gitu. Pasti kan gitu, padahal yang tak lakukan sama, tapi kenapa masih begini. Ketika di stop anjingnya masih begini, jadi begini. Saya mau kasih tahu aja apa yang saya rasain, karena setiap kali saya ditanya orang, mas kuncinya apa gitu kan, saya bilang kuncinya itu sikap hati dan ketegasan konsisten gitu ya. Cuma kan kadang-kadang itu hanya kalimat, yang prakteknya gimana sih sikap hati dan ketegasan konsisten. Begini, no 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 no. Oke ya teman-teman ya, cukup ya, karena ada beberapa, deket dong mana dengar suaranya. Jadi ada beberapa orang yang menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu abuse. Ya saya ketawa, abuse-nya sebelah mana, ada anjing kaing-kaing enggak tuh. Kalau itu abuse pasti anjingnya kaing-kaing. Nah sentuhan fisik seperti itu yang sering dilakukan anjing ke anjing, bener enggak? Itu yang sering dilakukan. Pernah lihat anjingnya napping sesama anjing? Wow, ya itu seperti yang saya lakukan tadi, untuk menegaskan tidak ya tidak gitu. Nah tapi ada teman-teman yang dorong-dorong sudah di sacet sampai sininya busa semua, nano sampai sampai berisik, dan di toyor juga anjingnya tetap maju. Ngalamin gitu enggak? Nah penyebabnya adalah kembali lagi ke sikap hati dan ketegasan konsisten. Apa itu mas? Gampangnya begini, sikap hati, saya menganggap tidak boleh itu ya tidak boleh gitu. Tegas bukan berarti galak. Yang saya teman-teman dengar membentak tadi, buat saya itu bukan membentak, tapi kata-kata yang kencang membuat dia gimana ya, ini pengertian saya sendiri loh ya. Kalau membentak itu seperti ini, bang tit, nah, saya sensor sendiri, bang lu, nah itu membentak ya kan. Nah, kalau ini enggak nih, no. Nah ya, jadi ini sekedar contoh. Kalau Benji tidak pinter, saya tidak akan bikin dia jadi contoh. Kenapa? Kalau anjingnya tidak pinter, dibikin contoh begini nanti ngerusak. Kan kemarin kalau dikasih begini harus mau, sekarang kok dino. Nah makanya saya bukan mengorbankan ya, saya pakai Benji karena dia pinter, penyesuaiannya cepat sekali gitu loh ya. Boleh sekarang Benji boleh makan, boleh, good boy Benji. Nah habisin gitu teman-teman ya. Yang menyebabkan kegagalan adalah itu tadi ya, yang saya rasain ketika ini teman-teman lihat. Ini kalau misalnya diberhentikan aja dia tetap ikut, tetapi ketika saya lakukan begini, no, kenapa dia berhenti? Boleh, udah terakhir tadi udah. Nah, kenapa dia berhenti? Karena begini teman-teman boleh percaya, boleh enggak silahkan, tapi buktinya kan teman-teman lihat sendiri. Yang saya alami, yang saya rasakan itu begini, ketika saya bilang no, itu saya tidak sekedar bilang no hanya kata-kata atau suara yang kencang, enggak. Waktu saya bilang no, di kepala saya adalah, saya melihat ini adalah tumpukan racun yang sangat berbahaya jika dijilat Benji gitu ya. Jadi no saya, larangan saya bilang no itu bener-bener atas dasar yang jelas, itu racun, enggak boleh.
Nggak mungkin kan teman-teman, misalnya ini yang dijilat racun, boleh deh dikit aja, ya mau dia rasune ya, mau dia rasune ya, mau dia rasune ya. Jadi gini, di sini saya mensugestikan, menggambarkan apa ya, bahwa itu racun, jangan ya jangan, no, bener-bener no. Dan sikap itulah kenyataan, bukan kenyataan ya, gambaran yang sudah tergambar jelas dan kita yakini bahwa itu racun itu sampai ke anjing. Percaya ada? Lah buktinya ini kalau teman-teman tidak percaya. Dan itu saya lakukan di banyak sekali anjing-anjing teman-teman saya, di klien-klien saya. Saya bilang ada anjing yang benar-benar susah diatur, tidak mau dengar kata tuannya. Saya pertama kali datang, saya suruh kasih makan sama majikannya, langsung diambil. Saya bilang no, tidak mempan. Nah sekarang saya suruh ulangi lagi, corgi ini, makanan ada di tangan tuannya sendiri. Anjingnya saya suruh maju untuk makan di sini. Nah kira-kira kalau tadi majikannya bilang no, dia tetap makan. Saya orang asing yang baru pertama kali datang, kira-kira saya bilang no berhenti tidak? Berhenti. Saya lihat seperti itu, saya gambarkan bahwa itu racun dan saya langsung bilang no, sekali no, dan anjing itu mundur ketakutan. Karena apa, sikap hati dan gambaran apa yang ada di kepala saya itu sampai ke anjingnya. Gitu. Percaya boleh, tidak percaya jangan. Percayalah karena buktinya sudah ada. Nah itu yang saya lakukan, yang saya terapkan dalam pola perhatian Samson's Clan. Mungkin teman-teman di sana banyak yang lebih expert ya, lebih ahli. Ya mungkin juga langsung bisa. Tapi cara saya yang lebih anjing ya ini, gitu. Ya jadi banyak sekali teman-teman yang mungkin mencoba dan gagal. Karena itu teman-teman sekedar no, sekedar dorong dan sekedar apa, tapi tanpa pernah menggambarkan bahwa itu racun loh, jangan dipegang loh. Gitu. Seserius apa? Saya pernah kasih contoh begini. Teman-teman mungkin punya anak kecil atau mungkin ponakan lah atau saudara yang masih kecil. Ketika kita lagi duduk di sini, tidak bisa banyak gerak dan kita lihat ponakan itu sedang berjalan menuju pecahan beling. Kira-kira teman-teman hanya bilang, jangan ke situ, atau dengan segera pengen bangkit dan ngambil itu anak. Tidak mungkin kan? Anak ini sedang berjalan menuju bahaya. Kita tidak mungkin bilang, jangan, tidak mungkin, karena ini anak kecil dan terus berjalan mendekati bahaya. Yang akan kita lakukan adalah seserius itu, kita bangkit. Kalau tidak bisa bangkit, teriakan kita pun beda, pasti no atau jangan, beneran gitu loh. Dapat gambarannya enggak? Nah itu yang saya lakukan ketika memberikan perintah pada anjing. Bukan hanya di mulut, bukan hanya di bibir. Coba tanya pasangannya. Cinta itu tidak hanya di bibir, harus dari hati, gitu kan? Sama yang saya sampaikan ke anjing-anjing, bukan hanya di bibir, tapi dari hati, dari gambaran yang kuat di pikiran, dan saya keluarkan melalui kata-kata yang tegas, bukan galak. Gitu ya. Itu saya contoh. Jadi ketika teman-teman kok enggak bisa ya, padahal udah tak dorong-dorong, padahal udah tak set-set, tapi kenapa tidak berhasil? Mungkin ini yang teman-teman belum tahu. Dan ini bukan pengajaran, tapi ini sekedar saya berbagi. Ini loh teman-teman yang saya lakukan, sehingga yang teman-teman lakukan gagal tapi saya kok berhasil. Nah ini loh yang saya lakukan supaya itu berhasil. Gitu. Silahkan dicoba dan jangan ekstrim. Terus jangan bikin anjingnya takut. Ingat, ngajari anjing yang perlu dihindarkan adalah anjingnya jangan sampai takut. Karena menurut saya ngajari anjing itu yang kita capai adalah anjing respect ke kita, bukan takut ke kita. Gitu. Ya, kalau anjing takut, beberapa kali ada klien saya datang, anjingnya kelihatan takut dan saya langsung pulang, saya nggak jadi ngelatih. Karena itu bukan tujuan saya. Tujuan saya adalah membuat anjing respect ke ownernya, bukan takut ke ownernya. Gitu. Karena dari anjing takut itu bisa menimbulkan banyak masalah. Gitu teman-teman, nggih. Sekali lagi mungkin, waduh karena sudah habis, ya sudah. Tak kasih tambahan ya teman-teman ya. Ini tips dari saya sendiri tentang bagaimana cara gendong papis. Ya, bukan cara yang benar, bukan. Cuma kadang-kadang begini. Ada teman-teman yang merasakan papisnya itu kalau tak gendong meronta-ronta. Jadi ya tak turunin, dia tidak mau digendong, sebenarnya mau. Tapi alangkah baiknya jika anjing tidak digendong-gendong ya. Kalau masih papis sih tidak masalah karena lucu kan. Tapi gendongnya pun juga sebenarnya gini loh.
dia itu tidak diciptakan untuk digendong manusia gitu, betul enggak? Nah, tapi supaya dia tetap bisa tenang di atas, mindsetnya mikirnya begini. Jadi ketika anjing dalam gendongan Anda meronta-ronta, itu artinya dia pengen turun atau sedang membetulkan posisinya yang tidak enak ya. Tapi jangan pernah diturunin. Misalnya dia meronta, ya tetap tenang, bertahan aja di situ, jangan dikakap loh ya. Maksudnya tetap dipertahankan dia di atas. Kalau dia sudah capek atau sudah berhenti meronta, baru diturunin gitu. Nah di sini anjing akan berpikir bahwa hanya aku kalau meronta-ronta tidak bakal turun, percuma. Tapi kalau aku tenang pasti nanti diturunin. Nah itu loh ya. Jadi ketika anjing yang digendong dia pengen turun, maka dia akan melakukan tenang, karena dia sudah tahu bahwa meronta tidak akan membuatnya turun. Yang membuatnya turun adalah tenang. Nah kalau tidak diturun-turunin gimana? Ya akhirnya kan dia digendongan tenang terus. Itu loh ya, sepele tapi mungkin teman-teman tidak pernah mikir ke situ gitu. Oke, terus lagi mumpung saya masih ada di sini, cara bikin anjing shake hand atau salaman. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang sudah tahu, tapi ini ya sekedar berbagi aja lah buat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melakukan, misalnya tangannya dipegang ya, waktu tangannya masih di bawah kan dia belum tahu shake hand itu seperti apa. Tangannya dipegang, hanya disentuh saja sambil dikasih makanan gitu. Sehingga di pikirannya anjing, dia akan menghubungkan dengan sentuhan tangan di kakinya depan itu akan membuatnya dapat makanan. Terus kalau bisa diangkat dikit ya, diangkat, jangan dipegang. Kalau dipegang artinya ditahan, nanti dia meronta. Yang penting tangan teman-teman ini ada di bawah paunya. Kalau dia mau bergerak ya ikuti aja geraknya kemana, yang penting ini ada di atas tangan kita, supaya dia merasakan bahwa ketika paunya di atas tangan dia dapat makanan ya. Diangkat, pertahankan di situ, kasih makanan, good gitu. Biasanya setelah ini anjing akan tahu. Ketika Benji aja deh sama Mbak Asti ya, kita lihat kemarin Mbak Asti membentuknya Benji itu dengan diangkat tangannya gitu. Nah akhirnya setelah anjing memahami bahwa ketika kaki depannya bersentuhan dengan manusia dapat makanan, akhirnya tanpa perintah dulu, ketika dia lihat tangannya Asti begitu, dia naik. Nah itu lihat tangannya masih pengen menghindar kan, tapi jangan dipegang, jangan ditahan, gitu aja. Nah kasih makan dalam keadaan begitu. Nah setelah dia paham pola ini, ketika dia ketika dia lihat ini. Nah ketika dia lihat tangannya Mbak Asti turun, nah dan dia, waktu ngangkat tangan ini barengi dengan shake hand gitu. Nah tuh ulangi lagi. Tepat ketika dia lagi mau ngangkat tangannya, perintahnya diomongin. Shake hand. Iya. Ya, sekali lagi. Nah, sekarang biarin tangannya sampai tinggi. Tangannya sampai tinggi. Sampai nyentuh ke tanganmu. Suruh sit dulu dong. Biar dia usaha lagi, biar lihat tanganmu. Nah itu yang membuat nanti shake-nya lebih tinggi, karena usahanya sendiri, bukan kita yang membawanya naik. Sekali lagi. Ulangi lagi. Nah ya kan, karena usahanya dia sendiri, akhirnya shake-nya tinggi gitu teman-teman ya. Selamat mencoba. Mungkin di video selanjutnya saya akan kasih contoh bagaimana ngajari Benji kecil ini, beberapa macam batasan-batasan lagi yang perlu teman-teman ketahui ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat ya di skip aja. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Belum Benji mana? Benji tuh, Benji ini loh. Nah, ini hasil dari yang kemarin mengenal namanya, dipanggil Benji. Benji artinya happy ya, datang. Oke, sampai ketemu dengan Benji lagi ya. Hargai batasan, tetap jaga kedamaian, dan marah tidak bisa karena anjingnya seperti ini. Nah ini coba ya, saya mau menggambarkan
bahwa ketika saya lakukan ini Benji langsung tenang gitu. Kalau gambarannya di sini tidak kuat, ya dia akan pecicilan terus. Tenang, bayangkan bahwa dia tenang di pangkuan Anda dan hargai batasan, tetap jaga kedamaian, hiduplah Indonesia Raya. Samsung Slan, love you all. Dadah.